Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur-dulur kadus pangawula. Semoga dulur-dulur semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini akan sharing terkait penerima manfaat. Banyak yang bertanya, mengapa bantuan PKH atau BPNT belum cair atau tidak cair. Dulur-dulur penerima manfaat pasti banyak yang sedang bertanya-tanya, mengapa bantuan PKH atau program Keluarga Harapan dan BPNT, bantuan pangan non tunai yang biasanya diterima sampai sekarang belum juga cair. Atau mungkin dulur-dulur merasa data Anda sudah benar, tapi kok tidak kunjung dapat bantuan. Nah, di video ini kita akan bahas tuntas penyebab-penyebabnya dan apa yang bisa Anda lakukan. Pertama, dan yang paling umum adalah terkait dengan pembaruan dan verifikasi data. Pemerintah terus melakukan perbaikan data agar bantuan tepat sasaran. Selanjutnya, pembaruan DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini adalah jantung dari semua program bantuan sosial. Jika data Anda di DTKS tidak update atau bahkan tidak terdaftar, maka otomatis bantuan tidak akan cair. Mungkin ada perubahan status ekonomi, kepemilikan aset, atau jumlah anggota keluarga yang belum terlaporkan atau terdaftar. Verifikasi lapangan, petugas dari Kemensos atau pemerintah daerah bisa saja melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Jika saat verifikasi ditemukan ketidaksesuaian data atau Anda dianggap sudah tidak memenuhi kriteria, maka bantuan bisa dihentikan. Ketidakpadanan data Dukcapil. Data Anda di DTKS harus padan dengan data kependudukan di Dukcapil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik itu nama, tanggal lahir, NIK, alamat, semuanya harus sama persis. Jika ada perbedaan sedikit saja, sistem bakal menolak. Selain data, ada juga faktor kelayakan dan perubahan kebijakan yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, perubahan kriteria penerima. Pemerintah secara berkala bisa mengubah atau memperketat kriteria penerima manfaat. Misalnya, ada batasan baru untuk kepemilikan kendaraan, luas tanah, atau gaji minimal. Jika status ekonomi keluarga Anda sudah membaik dan melampaui batas, maka bisa jadi Anda tidak lagi memenuhi syarat. Graduasi mandiri atau otomatis. Jika Anda atau salah satu keluarga Anda sudah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan yang mencukupi atau memiliki usaha yang berkembang, Anda bisa dinyatakan graduasi atau keluar dari daftar penerima bantuan. Ini adalah tujuan dari program Bansos agar masyarakat bisa mandiri. Graduasi bisa terjadi secara mandiri atau melapor atau otomatis melalui sistem. Graduasi adalah berakhirnya status kepesertaan sebagai penerima bantuan karena sudah dianggap mandiri secara ekonomi dan tidak lagi membutuhkan bantuan. Dalam konteks bantuan sosial, graduasi mandiri terjadi karena peningkatan pendapatan atau kondisi ekonomi keluarga. Sementara graduasi alamiah terjadi ketika kriteria penerimaan tidak lagi terpenuhi. Hasil dari integritas, ada proses pengolahan menjadi satu dari DTKS, ditambah Regis Krosek atau P3E atau SIAK, ditambah lagi data administratif lainnya, sehingga menjadi desil 1 sampai dengan desil 10. DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial, sedangkan Regrosek adalah registrasi sosial ekonomi kepemilikan aset, baik sertifikat tanah, kendaraan, maupun KPR. P3E adalah
penyecara percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. SIAK adalah Sistem Informasi Administratif Kependudukan di Dukcapil. Yang perlu diingat adalah jika Anda sudah tidak menerima bantuan, itu bukan karena suka atau tidak suka, tetapi karena data penerima telah diperbarui sesuai ketentuan. Banyak yang pertama, apa sih penyebab bantuan sosial tidak cair atau status exclude? Yang pertama, meninggal atau sudah masuk desil 6 sampai dengan 10. Dalam satu kakak ada yang menerima gaji UMK atau pegawai pabrik status karyawan tetap. Dalam satu kakak penerima BSU atau BPJS tenaga kerja memiliki KWH di atas 900 KWH, memiliki pinjaman ke bank, BUMN ataupun leasing, memiliki rumah KPR, memiliki aset tidak bergerak dan bergerak seperti sertifikat tanah, rumah, BPKB mobil atau motor atas nama dalam satu kakak. Memiliki tanah dengan minimal 1000 meter. Ketiga, dalam satu kakak jenis pekerjaan karyawan swasta, wira swasta, wira usaha, guru, PNS, TNI, Polri maupun pensiunan. Dalam satu kakak ada yang melakukan jenjang pendidikan yang ada di atas SMA sederajat atau sedang kuliah. Data di Dukcapil berbeda dari KK dan KTP. Lalu, apa sih yang harus Anda lakukan jika mengalami kondisi ini? Yang pertama, cek status mandiri. Langkahnya adalah dengan mengecek kepesertaan Anda secara mandiri, bisa mengakses situs cekbansos.kemensos.go.id atau melalui aplikasi Cek Bansos di smartphone Anda. Masukkan data yang diminta dan lihat statusnya. Yang kedua, hubungi pendamping sosial. Jika Anda menerima PKH, segera hubungi pendamping sosial Anda di wilayah masing-masing. Mereka adalah orang yang paling tahu detail kondisi Anda dan bisa membantu mengecek atau melaporkan masalah. 3. Sangat penting jaga data Anda. Pastikan nik, nama, alamat, dan data lainnya selalu benar dan sesuai dengan dokumen kependudukan Anda, baik itu KTP maupun KK. Semoga informasi ini bermanfaat bagi dulur-dulur semua untuk mendapatkan kejelasan mengenai bantuan PKH dan BPNT. Semoga dulur-dulur semua diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kadus Pangawula ngabdi setiap waktos ngawangun dusun sajati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.